Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma thiqati wa i'tisami wa tawakkuli ilallah wa hadrukum wa nafsi wa isyaihi wa mukhalafati amrihi wa nahyihi wa liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa fiyuhu wa khaliluhu wa safwatuhu min anbiya'ihi ballagur risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'alallahi bida'watil Islam wa man tamassaka bi sunnati rasulihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya para ahli waris semua? Para ahli jannah, para ahli surga semua, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan karunia terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni karunia iman, Islam, dan juga karunia yang tiada tara, yang tidak bisa tergantikan, yang salah satunya adalah karunia sehat walafiat. Sehat dibuktikan dengan hadirnya fisik, raga, badan kita di tempat yang mulia ini. Sehat walafiat terbukti kita juga bisa melangkahkan mata kaki kita ke tempat ini, karena tidak jarang di antara kita, bahkan tidak sedikit ya di antara mereka punya sehat tetapi tidak punya afiah, atau sebaliknya punya afiah tetapi tidak punya sehat. Makanya kita selalu berdoa sehat wal afiah. Sehat itu badannya, afiah itu punya kesempatan untuk bertolabul ilmi di tempat ini. Pun begitu, semoga lantunan salam serta sholawat yang selama ini kita senandungkan, semoga Allah Subhanahu wa taala limpah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan juga para sahabatnya, dan kita berharap senantiasa diberikan hidayah istiqomah untuk selalu terus berpegang teguh terhadap semua risalahnya, dan merupakan kewajiban bagi kita untuk memperjuangkan dan melanjutkan semua syariah yang telah beliau bawa. Para ahli waris yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ahli waris? Karena kita semua ini adalah ahli waris. Setiap yang lahir itu pasti akan menjadi ahli waris. Termasuk juga setiap yang muslim akan menjadi ahli jannah, ahlul jannah. Ya, mudah-mudahan kita terkategori dari dua itu, ahli waris dan juga ahli surga, ahli jannah ya. Nah, sekarang kita akan mempersingkat waktu ya, kita akan membahas tentang lanjutan dari materi kita sebelumnya. Kenapa saya buat seperti ini, model sistematis dan juga praktis seperti ini untuk mempermudah. Sebenarnya kita bisa saja langsung belajar ke sesi yang 5 itu, yakni menghitung secara praktis menghitung secara praktis pembagian harta waris begitu ya. Tetapi sebelum ke sana kita berkewajiban untuk membahas materi-materi sebelumnya, karena untuk bisa sampai ke sesi 5 ini kita harus mempelajari sesi-sesi sebelumnya. Nah, di sesi 3 ini kita akan membahas tentang besaran bagian ahli waris. Jadi di antara ahli waris ini antara ibu gitu ya, bapak, suami, istri, anak laki-laki, anak perempuan, termasuk juga cucu. Kemarin itu ada saudara sekandung, saudara sebapak, saudara seibu. Nah, pada sesi yang ketiga ini kita akan bahas tentang besaran bagian ahli waris. Yang pertama, jenis-jenis ahli waris. Jadi ada berapa saja jenis ahli waris. Yang kedua, besaran bagian ahli waris ataupun ashabul furud dan juga asobah.
Nah, jadi nanti apa itu ashabul furud dan juga apa itu asobah. Nanti ada contoh-contohnya juga ya, insyaallah. Dan lalu nanti kita akan bahas kriteria asobah itu seperti apa dan macam-macam asobah seperti apa serta contoh-contohnya. Baik, untuk mempersingkat waktu kita mulai saja kajian kita pada kesempatan pagi hari ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita akan membahas, kemarin kita sudah bahas tentang ini, klasifikasi ahli waris. Ada yang masih ingat klasifikasi ahli waris ini ya? Nah ini ya, masih ingat ya? Ke atas itu disebut apa ke atas? Usul. Ke bawah? Furu. Ke samping? Masya Allah ya, ukhuwah dan umumah. Nah, gabungan ukhuwah dan umumah, gabungan ukhuwah dan umumah, hawashi ya, hawashi. Dan yang terakhir al-wala, membebaskan budak. Nah ini materi kita yang sebelumnya. Jadi pada saat kita membuat bagan ahli waris ataupun diagram ahli waris, maka yang harus kita gambarkan seperti ini terlebih dahulu. Karena sebelumnya di pertemuan pertama itu, langkah yang harus kita lakukan adalah pertama menginventarisir. Menginventarisir dua hal. Ahli waris yang masih hidup, ya. Siapa ahli waris ya ini? Ini semua ahli waris ketika si al-muwaris meninggal. Ini adalah ahli warisnya. Jadi ada 15 ahli waris dari pihak kalangan laki-laki, ada 10 ahli waris dari kalangan perempuan. Nah, kita bagankan, kita diagramkan seperti ini semuanya. Lalu setelah itu kita pelajari nanti di sesi yang keempat sebenarnya. Siapa di antara 25 ahli waris ini yang terhalang. Nah, jadi nanti tidak semua akan dapat begitu ya, ke 25 orangnya ini. Tetapi hanya orang-orang tertentu saja sesuai dengan kaidah ilmu waris nanti itu yang kita akan pelajari di sesi yang keempat ya. Tetapi di sesi yang ketiga ini kita akan belajar tentang ahli waris, jenis-jenis ahli waris ya. Jadi ahli waris itu yang tadi 25 diagramnya itu nanti dibagi lagi ya, dibagi menjadi dua jenis ahli waris. Yang pertama ashabul furud, yang kedua asobah ya. Yang pertama ashabul furud, yang kedua asobah. Apa itu ashabul furud? Ashabul furud yaitu ahli waris ya, yang besaran bagiannya disebutkan di dalam Al-Quran secara eksplisit ya, baik itu Al-Quran, hadis, ijma maupun qiyas syar'i. Jadi besarannya itu secara eksplisit disampaikan, disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, hadis, di dalam ijma dan juga qiyas. Jadi seperdua disebutkan seperdua, gitu ya. Sepertiga disebutkan sepertiga. Nah ini disebut ashabul furud. Dan selanjutnya yang kedua adalah asobah. Apa itu asobah? Asobah adalah ahli waris kebalikannya, yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam nas, melainkan ia mendapat sisa harta waris setelah dibagi kepada ashabul furud. Gitu. Jadi asobah itu sisa. Nah, siapa saja nanti yang akan mendapat asobah, insya Allah kita selesaikan pagi hari ini ya. Bismillah. Nah, jadi seperti ini. Dari yang diagram kemarin kita bahas itu, diagram yang 25, 15 kalangan laki-laki, 10 kalangan perempuan, dibagi menjadi dua bagian seperti ini, dua jenis. Ada ashabul furud, ada asobah. Ya. Jadi kalau ashabul furud disebutkan bagiannya bagi si ahli waris tersebut secara eksplisit nilainya, besarannya. Baik. Nah, adapun besaran
bagian ashabul furud tadi kan disebutkan gitu ya. Ashabul furud itu adalah ahli waris yang besarannya disebutkan secara eksplisit. Nah, berapa saja ashabul furud yang dijelaskan secara eksplisit itu besarannya? Yang pertama ini berapa? Setengah. Seperdua. Nah, seperdua ini kalau misalkan seorang istri meninggal lalu tidak punya anak, maka suaminya yang ditinggalkan dapat setengah. Nah, itu di dalam Al-Quran, di dalam hadis sebutkan setengah katanya gitu ya dapatnya. Nah, yang kedua setengahnya setengah berapa? Seperempat. Nah, ini dua nih ya, ashabul furud ya, ashabul furud dua. Setengahnya dari seperempat seperdelapan, masya Allah gitu ya. Dan selanjutnya ini sepertiga. Setengahnya sepertiga berapa? Seperenam. Baru yang terakhir 2/3. Nah, ashabul furud ini hanya ini aja. Tidak ada seperlima, sepertujuh, sepersembilan begitu ya, sepersepuluh. Ashabul furud besarannya hanya ini saja. Setengah, seperempat, seperdelapan. Sepertiga, seperenam, 2/3. Nah, gampang ya. Nah, jadi dihafal nih, harus ingat ya. Jadi hanya ini saja. Setengah, oh setengahnya setengah, seperempat. Setengahnya seperempat berapa? Oh seperdelapan. Sepertiga, setengahnya sepertiga berapa? Seperenam. Lalu ujung dari penyebutnya 2 dan 3 jadi 2/3. Gitu. Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi ashabul furud ini hanya ini aja. Ashabul furud. Nah, udah. Selesai kajian kita. Nah, ini ashabul furud. Ya, suami dapat setengah dan juga dapat seperempat. Istri dapat seperempat dan seperdelapan. Gitu ya. Terus anak laki-laki, anak perempuan, anak laki-lakinya belum. Oh, anak laki-laki emang asobah ya. Nah, anak perempuan dapat setengah dan juga dapat 2/3. Bagaimana ketentuannya seperti ini? Ya memang sudah disebutkan dari sananya. Nggak bisa ditawar-tawar. Ya, suami hanya dapat setengah dan juga seperempat. Nah, kenapa pentingnya kita belajar sesi ketiga ini? Karena untuk bisa mengetahui kapan kita dapat setengah suami, kapan suami dapat seperempat. Gitu ya. Termasuk juga kapan istri akan dapat seperempat dan juga kapan istri akan dapat seperdelapan. Insya Allah kita akan belajar pada pagi hari ini ya. Nah, jadi nanti kita akan jelaskan, kita akan rentetkan gitu ya. Kenapa bisa dapat setengah, kenapa dapat seperempat, kenapa nggak dapat seperdelapan, kenapa dapat seperempat dan lain sebagainya kita akan bahas. Baik, satu persatu ya. Nah, yang pertama. Jika seorang istri meninggal, maka suami yang masih hidup akan mendapat setengah. Syaratnya tidak ada furu. Nah, dicoret tuh, nggak punya anak. Jadi ketika istri meninggalkan suami, ya, suaminya masih hidup, dan suami akan mendapatkan setengah jika tidak punya anak. Dapat setengah. Oke, pelan-pelan. Dan jika suami punya anak dapat seperempat. Ya. Nah, jadi tadi berapa kalau misalkan tidak punya anak? Setengah. Kalau punya anak seperempat. Paham ya? Nah, pelan-pelan. Selanjutnya, kebalikannya. Sekarang kalau suami meninggal tidak punya anak, istrinya masih ada. Dapat berapa? Seperempat jika tidak punya furu. Ya, furu itu bisa anak, bisa cucu, bisa cicit ya. Pokoknya ke bawah. Kalau ke atas usul. Bisa bapak, bisa ibu, bisa kakek, bisa buyut. Pokoknya ke atas. Kalau furu ya berarti ke bawah. Kalau usul berarti ke atas. Kalau ukhuwah umumah berarti ke samping kiri kanan. Ya, hanya 3 itu saja. Usul, furu, hawashi, gabungan umumah dan ukhuwah. Nah, jadi seperti itu. Jika istri meninggal, jika suami meninggal, istrinya sebagai ahli waris, dan di antara mereka berdua tidak punya anak, maka istri yang ditinggalkan oleh suami dapat seperempat. Tapi kalau punya anak, istri yang ditinggalkan tadi itu mendapat seperdelapan.
Nah, jika tidak punya furu, dapat 1/8. Nanti hadis-hadisnya dan juga dalil-dalilnya di belakang ya. Tadinya saya mau langsung cantumkan di sini dalilnya, tapi khawatir nanti ini ya makin membuat kita bingung. Nanti di bawah akan ada kenapa harus dapat 1/4, kenapa harus dapat 1/8. Nah, nanti ada di bawah dalilnya. Nanti bisa dibaca saja ya. Nah, selanjutnya, jika di antara istri-istri itu, suami ini yang meninggal punya lebih dari satu istri misalkan, maka di antara istri-istri yang tadi itu, ya, besaran bagiannya dibagi sesuai dengan jumlah istri-istri tersebut. Jadi kalau misalkan si suami meninggal, lalu istrinya punya 2, berarti 1/8 dibagi 2. Berarti dapat berapa? Mereka masing-masing 1/16. Begitu ya. Atau dibagi 2 saja gitu ya, dibelah apa namanya itu? Dibelah pinang apa-apa gitu ya. Nah, jadi dibagi 2 saja. Atau kalau istrinya ada 3 ya dibagi 3. Mereka berserikat begitu ya. Atau istrinya ada 4 karena kan boleh gitu ya, suami punya istri 4. Nah, berarti 1/8 ini dibagi 4 sesuai dengan jumlah istrinya. Kalau jumlahnya 5, itu batil. Karena lebihnya cuman bolehnya cuman 4. Gitu ya. Seperti itu. Baik. Oke? Clear ya? Jadi jika suami meninggal, istri dan suami tadi itu tidak punya furu, dapat berapa? 1/4. Jika punya furu, 1/8. Jika istrinya meninggal, suaminya masih ada sebagai ahli waris. Jika tidak punya furu, maka suami dapat. Jika punya furu, suami dapat. Masya Allah, pinter-pinter nih jamaah di sini. Luar biasa. Kayaknya udah beres lah ini, udah pinter semua ini. Baik, yang ketiga, jika anak perempuan, ya, jumlahnya hanya 1, tunggal, maka anak perempuan tadi itu akan mendapat setengah. Ya, misalkan bapaknya atau ibunya meninggal, maka anak perempuan ini dapat setengah. Jika tunggal, anak tunggal hanya satu-satunya. Ada yang punya anak tunggal? Atau ada yang sebagai anak tunggal di sini? Nah, makanya nanti anak kita atau cucu kita sarankan nikah dengan anak yang tunggal, dapat setengah harta bagian, setengah harta nanti warisan dari orang tuanya. Nah, tapi jika lebih dari 2 orang atau lebih, maka anak perempuan tadi itu dapat 2/3. Berapa? Dapat 2/3. Ya. Dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Ya. Kalau ada anak laki-laki, bagaimana anak perempuan? Tidak dapat setengah, tidak dapat 2/3, tapi dapat asobah. Ya, dapat asobah. Asobahnya bil ghoiri. Nah, nanti kita akan bahas di belakangnya ya. Tapi jika anak perempuan ini tunggal, hanya satu-satunya, ditinggalkan oleh ibu ataupun bapaknya, maka anak perempuan yang tunggal tadi itu dapat setengah. Jika jumlahnya anak perempuan itu lebih dari 2 atau lebih gitu ya, tetapi tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan tadi itu dapat 2/3. Nah, bagiannya disesuaikan dengan jumlah kepala si anak perempuan tadi. Ya, jika misalkan 3 orang, maka 2/3 dibagi 3, dibagi rata. Kalau 4 orang anak perempuannya, maka dibagi 4, 2/3 tadi itu. Dengan syarat tidak ada anak laki-laki. Baik, kita lanjut ya, itu anak perempuan. Selanjutnya, cucu perempuan. Cucu perempuan juga sama seperti anak perempuan tadi. Ya, dia akan dapat setengah jika cucu perempuan tadi itu jumlahnya hanya 1, cucu tunggal. Ya, cucu tunggal, hanya saja ada syarat. Pertama, tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, dan juga tidak ada cucu laki-laki. Jadi anak perempuan, cucu perempuan akan dapat setengah jika jumlahnya 1 orang, jika tidak ada anak laki-laki dan anak perempuan, dan tidak ada cucu laki-laki. Oke? Nah, ini coba kita langsung bayangkan gitu ya dengan keluarga kita atau keluarga orang tua kita. Oh, si cucu itu dapat sekian gitu. Ya, jadi sambil ini menerawang gitu ya dengan adanya keterangan ini. Baik, dan cucu perempuan ini akan dapat 2/3 sama seperti anak perempuan tadi. Cucu
perempuan ini akan dapat 2/3 jika jumlahnya lebih dari 2 atau lebih. Jumlahnya 2 atau lebih cucu perempuannya. Maka akan dapat 2/3. Besarannya dibagi sesuai dengan jumlah kepala cucu perempuan tadi. Syaratnya sama. Jika tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, dan tidak ada cucu laki-laki. Bagaimana kalau misalkan ada anak perempuan, cucu laki-lakinya tidak ada? Maka anak laki-lakinya tidak ada, maka tetap dia nggak dapet. Ya, yang dapat akan hanya ketika anak perempuan dan anak, ini kan udah ada, maaf ya. Jika anak perempuan dan anak laki-laki tidak ada dan cucu laki-laki tidak ada, maka anak perempuan akan dapat setengah jika jumlahnya 1 dan akan dapat 2/3 jika jumlahnya 2 atau lebih. Ya. Baik, kita lanjut. Nah, cucu ya. Nah, cucu pun akan dapat 1/6. Jadi cucu dan juga anak perempuan sekandung dan juga anak perempuan sebapak akan dapat setengah, 2/3 dan dapat 1/6. Nah, sekarang dapat 1/6. Kenapa? Jika anak perempuan tadi itu hanya 1 orang dan tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki dari anak laki-laki, tetapi hanya ada 1 orang anak perempuan. Jadi anak perempuannya ada gitu ya, dia akan dapat 1/6. Gitu ya. Berarti cucu laki-laki ke anak perempuan ini apa jatuhnya? Bibi ya, bibi. Jika bibinya hanya jumlahnya 1 orang. Ya. Ya. Baik, clear ya? Jadi anak cucu perempuan akan dapat setengah jika pertama jumlahnya, jadi harus syarat ini dulu ya, syarat jumlah dan juga syarat nasab. Syarat jumlah itu jumlahnya hanya 1, ya. Syarat nasab itu jika tidak ada saudara yang lain. Jadi hanya ada 2 nih, 2 syaratnya. Pertama, anak cucu perempuan akan dapat setengah jika syarat jumlahnya 1 orang, syarat nasabnya tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki. Dan akan dapat 2/3 jika jumlahnya lebih dari 2 atau lebih. Terus jika tidak ada anak laki-laki, anak perempuan, dan cucu laki-laki. Cucu perempuan akan dapat 1/6 jika jumlahnya 1 orang, syarat jumlah dulu. Jumlahnya hanya 1 orang dan punya anak perempuan 1, bibinya ada 1, baru dapat 1/6. Begitu. Ya. Nah ini. Ya. Oke, cucu perempuan jika jumlahnya 1 dapat setengah, jika jumlahnya lebih dari 1 dapat 2/3. Syaratnya sama, jika tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, dan cucu laki-laki. Dan akan dapat 1/6 jika hanya ada anak perempuan saja. Tapi anak laki-lakinya tetap tidak ada. Tidak ada itu maksudnya sudah meninggal ya, sudah meninggal. Termasuk juga cucu laki-laki. Sudah meninggal atau memang tidak dilahirkan, maksudnya gitu ya. Baik. Tapi kalau untuk cucu perempuan pasti ada anak laki-lakinya. Nah, ini cucu laki-laki, kadang kan kita punya cucu laki-laki atau kadang nggak punya juga gitu ya. Makanya ini kadang ada atau kadang sudah meninggal. Ini maksudnya yang dicoret ini adalah yang sudah meninggal atau memang tidak ada, gitu, tidak dilahirkan. Baik, itu cucu ya. Tadi yang pertama apa? Yang pertama suami. Jika istri meninggal tidak punya puru, maka suami dapat. Jika istri meninggal punya puru, maka suami dapat 1/4. Jika istri meninggal, jika suami meninggal punya puru, istri dapat 1/4. Jika suami meninggal punya puru, maka suami dapat setengahnya 1/4, 1/8. Baik, sip. Nah sekarang cucu sudah, sekarang saudara sekandung. Nah, kemarin kan kita sudah bahas ya, ada saudara sebapak, sekandung, dan seibu. Nah saudara sekandung ini ya, dia akan dapat setengah ya jika jumlahnya 1 orang. Dengan syarat tidak ada saudara sekandung laki-laki. Nah ini tidak ada saudara sekandung laki-laki. Dan al-muwaris tidak punya furu. Nah, tidak punya furu.
Nah, jadi kakak kita yang perempuan atau adik kita yang perempuan ya akan dapat harta warisan kita jika dia tidak ada lagi saudara laki-laki. Ya, tidak ada saudara laki-laki. Saudara lakinya sudah meninggal semua atau dia memang tidak punya saudara laki-laki. Nah, dia baru akan dapat harta warisan dari kita, adik ataupun kakak perempuan kita. Ya, dengan syarat tadi tidak ada saudara laki-laki yang masih hidup dan juga tidak ada puru. Jadi anak kita, cucu kita sudah meninggal, baru saudara perempuan kita dapat setengah. Dan akan dapat 2/3 sama ya jika jumlahnya saudara perempuan ini lebih dari 1. Ya, syarat nasabnya tetap tidak ada saudara laki-laki dan tidak punya puru. Tidak ada puru. Ya, ini saudara sekandung. Saudara sebapa juga sama, dapat setengah jika jumlahnya 1 dan tidak ada saudara sekandung. Ya, tidak ada saudara sekandung, tidak ada saudara sebapa laki-laki, tidak ada saudara sekandung laki-laki dan tidak ada tidak ada puru, tidak ada puru. Ya, jadi kalau saudara sebapa ini lebih jauh lagi. Pertama ininya tidak ada saudara laki-laki sekandungnya, ya, dan di sini baik laki-laki maupun perempuan ya. Saudara sekandung laki-laki maupun perempuan tidak ada, dan juga saudara laki-laki sebapa ini juga tidak ada, dan tidak ada puru juga. Baru saudara perempuan dapat setengah. Nah, jika saudara perempuan ini lebih dari 1 jumlahnya, maka dapat 2/3. Nah, sama. Jadi yang dapat setengah 2/3 itu anak perempuan, cucu perempuan, saudara sekandung perempuan, saudara sebapa perempuan. Begitu. Nah, saudara sebapa perempuan juga dapat 1/6. Ya, seperti seperti cucu cucu perempuan tadi itu. Jika ya tetap ini semua tidak ada laki-laki yang sebapa, ya, saudara sebapa laki-laki, dan juga tidak ada saudara sekandung laki-laki, dan hanya ada saudara perempuan, jumlahnya hanya 1. Ya, dia akan dapat 1/6. Gitu ya. Memang perlu ini, sekarang kalau kita lagi mau jalan ya berarti sekarang kita sedang gigi 3 nih. Jadi harus agak lebih konsentrasi. Nah, pertemuan keempat nanti gigi 4. Nah, nanti Pak puncaknya gigi 5. Nah, itu kita udah di tol tuh. Sudah di tol. Nah, itu puncaknya di pertemuan kelima. Sudah kita bisa menghitung. Tapi untuk bisa menghitung harus tahu filosofinya dulu. Karena kan untuk menghitung kita harus bisa menentukan bagian-bagiannya. Ini yang tersisa ahli waris ini 1 orang. Oh, nanti kalau 1 orang dapat setengah. Oh, ini jumlahnya lebih dari 2 orang. Oh, dapat 2/3. Nah, filosofinya dari sini di pertemuan ketiga ini, di sesi 3. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi anak perempuan sudah, cucu perempuan sudah, saudara sekandung perempuan sudah, saudara sebapa perempuan sudah. Kita lanjut ke atas, yakni ke usul ya. Bapak kita, jika kita meninggal, ya, bapak kita ya, jika kita meninggal, bapak kita akan dapat 1/6. Ya, jika ada puru laki-laki dan atau jika ada puru laki-laki dan perempuan. Dan atau itu maksudnya jika hanya ada puru laki-laki saja, dan juga jika hanya ada puru laki-laki dan perempuan, maka bapak dapat 1/6. Karena nanti selanjutnya saya ini aja ya, biar jelas. Nah, jika yang tersisa hanya ada puru laki-laki saja, tetapi jika tidak ada puru laki-laki, tetapi yang tersisa hanya ada puru perempuan saja. Nah, ini puru perempuan ya, puru perempuan. Tapi puru laki-lakinya tidak ada, ya, anak laki-laki ataupun cucu laki-laki, maka nanti bapak kita itu dapat 1/6 plus asobah. Jadi dapat 1/6 dulu furudnya, dan nanti dapat asobah lagi, dapat sisa setelah semua dibagi, nanti pasti ada sisa. Nah, itu sisanya untuk bapak kita. Nah, cara ngitungnya nanti, insya Allah 2 bulan lagi ke sesi yang kelima. Nah, ini baru sesi yang ketiga. Intinya, filosofinya ketika kita meninggal, lalu bapak kita masih ada, maka bapak kita akan dapat 1/6 jika yang ada puru laki-laki saja atau puru laki-laki dan perempuan. Dan bapak kita akan dapat 1/6 plus asobah jika yang tersisa puru perempuan saja, gitu ya. Nah, ini, puru perempuan saja, puru laki-lakinya tidak ada. Baik, itu bapak. Bapak itu dapat 3 ya.
nanti setelah ini asobah. Bapak dapat asobah 1/6 dan 1/6 plus asobah. Itu bapak kita. Ya. Kenapa seperti itu? Karena bapak kita tulang punggung keluarga. Gitu. Bapak kita yang paling banyak dapatnya ya. Bagiannya secara jumlah bagian. Jadi ada 3 bagian. Pertama asobah, yang kedua 1/6, dan yang ketiga 1/6 plus asobah. Baik, kita lanjut. Setelah bapak apa? Kakek. Nah, kakek akan dapat 1/6 jika tidak ada bapak dan ada puru laki-laki dan atau ada puru laki-laki dan perempuan. Nah, syaratnya kakek kita akan dapat kalau bapak kita sudah meninggal. Ya, baru kakek akan dapat. Kalau bapak masih ada ya kakek nggak dapat. Gitu ya. Tapi kakek pun akan dapat meskipun bapak sudah meninggal. Kalau kita punya puru, maka kakek tetap nggak dapat. Ya, kakek akan dapat jika iya ya. Jika tidak ada bapak dan puru laki-laki dan ada puru, ya betul. Jadi syaratnya kakek itu akan dapat jika tidak ada bapak. Ya, tapi hanya ada puru laki-laki ataupun puru perempuan atau hanya puru laki-laki saja. Dan kakek hanya akan dapat 1/6 plus asobah jika hampir sama seperti bapak tadi gitu ya. Pertama memang harus tidak ada bapak dulu, ya tidak ada bapak dan tidak ada puru laki-laki, tetapi hanya ada puru perempuan saja. Begitu. Kalau tadi kakek kita akan dapat 1/6 jika tidak ada bapak, tetapi ada puru laki-laki dan puru perempuan. Ya, atau hanya ada puru laki-laki saja, puru perempuannya tidak ada, maka kakek kita akan dapat 1/6. Dan kakek kita akan dapat 1/6 plus asobah jika tidak ada bapak dan yang tersisa hanya ada puru perempuan, maka dapat 1/6 plus asobah. Oke, lanjut ya. Ya, dipahami saja, tidak perlu dihafal, karena insya Allah kalau sudah paham pasti hafal. Kalau hafal belum tentu paham, gitu ya. Nah, intinya seperti itu. Nah, ibu sekarang, ibu akan dapat 1/3 jika kita meninggal, ibu kita akan dapat. Kalau ibu kita masih ada ya, ketika kita meninggal, ya akan dapat jika tidak ada puru dan saudara al-muwaris hanya 1 orang. Nah, saudara al-muwaris 1 orang saja, gitu ya. Jadi yang tersisa hanya saudara sekandung saja atau saudara sebapak saja atau saudara seibu saja, jumlahnya hanya 1. Begitu. Dan tidak ada puru. Nah, ibu akan dapat 1/3. Ya. Kalau kita meninggal, ya, kita tidak punya anak, maka ibu kita dapat 1/3. Kalau ibu kita masih ada ya. Hanya syaratnya yang lain saudara kita, misalkan kita punya punya adik ataupun kakak, saudara sekandung al-muwaris itu jumlahnya hanya 1 orang. Ya, kalau lebih dari 1 orang gimana? Ini dapat 1/6, ya, dapat 1/6 jika tidak ada puru, jika ada puru atau saudara al-muwaris jumlahnya lebih dari 1 orang. Jadi jika kita punya anak nih, kita meninggal, kita punya anak. Terus ibu kita dapat 1/6. Kalau tadi dapat 1/3 lebih besar kalau tidak punya puru. Dan jumlah saudara kita yang tersisa yang masih hidup jumlahnya 1 orang. Kalau saudara kita masih hidup jumlahnya lebih dari 1 orang dan kita punya puru, maka ibu kita dapat 1/6, lebih kecil. Gitu. Jadi ibu kita yang tidak akan terhalang itu adalah bapak ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Itu sampai kapanpun tidak akan terhalang jika kita meninggal. Nah, yang akan terhalang itu adalah tadi bapak ke atas, bapak ke usul, ataupun anak ke furu, ke bawahnya. Nah, karena furu di bawah anak kita itu akan terhalang oleh anak kita. Termasuk juga usul di atas bapak kita akan terhalang oleh bapak atau ibu kita. Seperti itu. Ya. Nah, termasuk juga hawashi akan terhalang oleh anak. Kalau kita punya anak, ya hawashi nggak dapat semua. Gitu. Kakak kita, adik kita, begitu ya. Kalau kita punya anak, ya mereka nggak dapat. Ya nanti di belakang akan ada ini ya. Al-Hasbu namanya, di pertemuan yang keempat. Nah, ini kita sekarang menentukan besaran saja dulu gitu ya. Besaran. Selanjutnya, nenek kita juga dapat.
Kalau kita sudah meninggal tapi nenek kita masih ada, ya, nenek kita dari pihak bapak itu dapat 1/6. Ya, dari pihak ibu pun dapat 1/6. Ya, jika kedua nenek ini masih ada. Nenek dari pihak bapak kita kah ataupun nenek dari pihak ibu kita kah gitu masih ada. Nah, mereka nanti berkongsi, berserikat dibagi 2 1/6-nya ini. Jadi 1/12 ataupun 1/6 dibagi 2 rata, ya, dibagi 2 secara rata. Gitu. Jika mereka masih ada ketika kita meninggal. Syaratnya bapak kita sudah tidak ada, sudah meninggal, ibu kita juga sudah meninggal. Nah, baru nenek dari pihak bapak dan nenek dari pihak ibu, jika mereka masih ada, mereka dapat 1/6. Ya, hanya saja jarang ya. Tetapi itu diatur dalam Islam, gitu ya. Ada aturannya, ya. Nah, jadi seperti itu. Baik, kita lanjut. Selanjutnya saudara seibu, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Syarat jumlahnya, ya, jika lebih dari 1 orang dan tidak ada furu laki-laki dan perempuan dan tidak ada usul laki-laki. Saya coret. Nah, ini saudara Nah, ini ya. Jadi saudara seibu, baik laki-laki maupun perempuan, itu akan dapat 1/3 jika jumlahnya lebih dari 1 orang. Ya, kebalikannya. Kalau tadi saudara anak perempuan, cucu perempuan, saudara sekandung perempuan, saudara sebapak perempuan, dia akan dapat setengah jika jumlahnya 1 orang. Jika jumlahnya lebih dari 2 atau lebih, maka dapat 2/3. Nah, kalau sekarang saudara seibu laki-laki maupun perempuan, dia akan dapat 1/3 jika jumlahnya hanya 1 orang. Dengan syarat nasab, tidak ada furu laki-laki dan furu perempuan dan tidak ada usul laki-laki. Jadi kalau misalkan bapak kita masih ada, ya otomatis saudara seibu ya tidak dapat karena masih ada usul laki-laki. Kalau kita punya anak, masih ada anak ketika kita meninggal, ya saudara seibu nggak dapat. Ya. Nah, ini mah jika, ya, makanya selalu jika, ya, jika tidak ada usul laki-laki, tidak ada furu laki-laki dan perempuan, maka saudara seibu laki-laki maupun perempuan, jika jumlahnya 1 orang dapat 1/3, jika jumlahnya 2 atau lebih maka dapat 1/6. Nah, ini syarat nasabnya sama, tidak ada bapak, tidak ada furu, ya, jadi dapat 1/6. Ini agak susah, agak berat memang karena jauh saudara seibu. Filosofinya kemarin ya, saudara seibu itu ya, di pertemuan kedua itu. Baik, kita lanjutkan. Nah, jadi hanya itu saja untuk ashabul furud. Nah, jadi akhirnya akan seperti ini. Ya. Baik, kita satu-satu ya. Jika istri meninggal, suami dapat setengah. Jika dapat setengah, tidak punya furu. Ada yang hijaunya bagus tadi. Oh, enggak apa-apa, udah sama aja. Oh ya, makasih. Nah, hijau lebih keren. Mantap, Al-Muflisin ini. Baik, terus suami akan dapat 1/4 jika ada furu, ya, ada furu, ya. Selanjutnya istri akan dapat 1/4 jika suaminya meninggal dulu. Suaminya meninggal tapi tidak ada furu. Ya, jika suaminya meninggal, dia akan dapat 1/8 jika tidak ada furu, disilang ya, tidak ada furu, nggak punya anak gitu ya, nggak punya cucu. Karena boleh jadi kenapa disebut tidak ada furu, karena anak ke bawah. Tapi kalau misalkan masih ada cucu, ya ibu cuma dapat 1/4 karena ada furu kan cucu ya. Hanya saja cucunya dari laki-laki ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara cucu, ya berarti otomatis itu dari cucu anak laki-laki. Ya, karena mohon maaf, cucu dari anak perempuan itu tidak dapat. Ya, pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, emang dari sananya gitu ya.
Syariatnya seperti itu. Jangan dipertanyakan gitu ya. Oh nggak adil ya? Jangan seperti itu. Ya karena memang dari sana syariatnya seperti itu. Anak dari anak perempuan kita nggak dapat, cucu dari anak perempuan kita itu nggak dapat. Gitu ya. Jadi kalau kita berbicara cucu berarti itu adalah cucu dari anak laki-laki. Ya. Kalau kita mempertanyakan ya sama aja kita mempertanyakan kenapa tadi sholat subuhnya cuma 2 rakaat? Ya emang dari sananya. Ini pun sama seperti itu. Dari sananya seperti itu. Baik ya. Hafal ya, udah hafal ya, udah di luar kepala ya, alhamdulillah ya. Sekarang anak perempuan dapat setengah jika tidak ada anak laki-laki dan jumlahnya tunggal. Dan dia akan dapat 2/3 jika tidak ada anak laki-laki dan jumlahnya lebih dari 2 atau lebih atau di atas 1 begitu. Baik. Nah, sekarang cucu perempuan akan dapat setengah jika tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Jika jumlahnya 2 atau lebih maka dapat 2/3. Syarat nasabnya sama, tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Gampang ya ngebedainnya. Jadi setengah dan 2/3, setengah 2/3 sama, saudara sekandung juga. Nah, tetapi cucu perempuan akan dapat 1/6 jika 1/6 tadi jika tidak ada anak laki-laki, tidak ada anak cucu laki-laki, hanya ada anak perempuan satu orang, dapat 1/6. Nah sekarang saudara sekandung dapat setengah 1/2 jika tidak ada puru, tidak ada saudara sekandung laki-laki. Dan jumlahnya cuma sendiri, satu orang saudara sekandungnya. Dan saudara sekandung perempuan ini akan dapat 2/3 jika dia jumlahnya 2 atau lebih, tidak ada saudara sekandung laki-laki, tidak ada puru. Gitu ya. Termasuk juga saudara sebapa akan dapat setengah jika jumlahnya 1 orang, tidak ada saudara sebapa laki-laki, ya, tidak ada saudara sekandung laki-laki dan perempuan, dan tidak ada furu. Maka dia akan dapat setengah. Dan anak saudara sebapa perempuan akan dapat 2/3 jika jumlahnya 2 atau lebih, tidak ada saudara laki-laki, tidak ada saudara laki-laki perempuan, saudara sekandung laki-laki dan perempuan, tidak ada puru. Nah, akan dapat 2/3 jika jumlahnya 2 atau lebih. Jika jumlahnya hanya 1, dapat setengah. Baik, kita lanjut. Akan dapat 1/6 jika tidak ada saudara laki-laki sebapak sekandung, tidak ada saudara sebapak laki-laki, tidak ada saudara laki-laki, saudara sekandung laki-laki, dan ada saudara perempuan sekandung jumlahnya 1, dapat 1/6. Yang tadi itu ya, nah, nanti materinya tinggal dibaca saja untuk menghafal, untuk mengingat kembali gitu ya. Dan bapak akan dapat 1/6 jika ada puru laki-laki dan puru perempuan, gitu ya. Jika ada puru laki-laki dan puru perempuan. Dan bapak dapat 1/6 dan asobah jika yang ada hanya puru perempuan saja. 1/6 plus asobah ya. Jadi puru laki-lakinya sudah tidak ada. Nah, bapak dapat 1/6 plus asobah. Bagaimana kalau misalkan tidak ada puru laki-laki, tidak ada perempuan, bapak dapat apa? Dapat asobah. Nah, nanti asobah setelah ini. Ini kita bahas yang pertama. Tadi ada berapa jenis ahli waris? Ada 2 ya. Pertama ashabul furud, yang kedua asobah. Nah ini kita sekarang membahas ashabul furud. Yakni ahli waris yang besarannya disebutkan secara eksplisit. Nah ini di dalam Al-Quran, dalam hadis secara eksplisit disebutkan jumlahnya segini. Begitu. Sementara yang asobah nggak disebutkan. Jadi asobah itu hanya dapat sisa setelah dapat dari ini. Makanya ini merupakan penghormatan terhadap kaum perempuan. Laki-laki biarinlah kita dapat sisa. Gitu. Ini indahnya syariat Islam. Ini kan perempuan semua ya, anak perempuan, cucu perempuan ya, saudara sekandung perempuan, saudara sebapak perempuan. Bapak memang laki-laki ya. Tapi di sini kan ada nenek juga gitu ya. Nah, kita bahas nenek gitu ya. Ada nenek, ya ada istri. Nah, ini mayoritas kan perempuan. Ya, mayoritas perempuan. Baik, clear ya? Nah, sekarang
Tadi sampai bapak. Kakek bagaimana? Kakek hampir sama. Ya, kakek sama. Akan dapat 1/6 jika tidak ada bapak dulu. Ya, karena kakek akan terhalang kalau masih ada bapak. Ya, kalau tidak ada bapak baru kakek dapat 1/6. Hanya saja jika ada puru laki-laki dan perempuan. Jika hanya ada puru perempuan saja, puru laki-lakinya tidak ada, maka kakek akan dapat 1/6 plus asobah. Gitu ya. Dengan syarat utama bapaknya sudah tidak ada, sudah meninggal duluan. Ya, begitu juga kak nenek, ibu dulu ya. Ibu dapat 1/3 jika tidak ada furu, ya, dan akan dapat 1/6 jika ada furu. Dan nenek dari bapak ibu, dari bapak kita, dari pihak bapak kita dan dari pihak ibu kita akan dapat 1/6 ya, jika tidak ada bapak kita sudah meninggal duluan, jika bapak ibu kita juga sudah meninggal duluan. Jadi ketika kita meninggal, bapak dan ibu kita sudah meninggal duluan. Yang tersisa ada tuh nenek dari bapak kita, ada nenek dari pihak ibu kita. Nah, ketika seperti itu maka mereka dapat 1/6. Baik, nah ini juga sama, saudara sekandung akan dapat 1/3 jika jumlahnya hanya 1 orang, dengan syarat tidak ada furu dan saudara sekandungnya hanya jumlahnya 1. Nah ini juga dapat 1/6 jika jumlahnya 2 atau lebih. Syarat nasabnya sama, tidak ada furu dulu dan tidak ada, dan jumlah saudara sekandungnya cuma 1. Baik, seperti itu ya. Sekarang contoh. Contoh ashabul furud. Misalkan seorang istri meninggal dan mempunyai ahli waris suami. Nah, suami ya. Jika istri ini meninggalkan suami, terus meninggalkan 1 orang anak perempuan, meninggalkan ibu dan juga nenek dari pihak bapak, dan 1 orang saudara sekandung perempuan. Nah, kita uraikan. Ini kita contohkan ya. Jadi misalkan istri kita meninggal, ya berarti kan kita masih ada sebagai ahli warisnya. Nah, kita pertama tuh ya suami, terus yang kedua 1 orang anak perempuan, terus siapa lagi ahli warisnya? Ibu. Ahli warisnya siapa lagi? Nenek dan bapak dari pihak ibu. Nenek dari pihak bapak, maaf ya. Nenek dari pihak bapak dan 1 orang saudara sekandung perempuan. Nah, dengan komposisi seperti ini suami dapat berapa? Ingat, ada furu nih. Dapat 1/4. Pinter. Nah, dengan komposisi seperti ini, 1 orang anak perempuan dapat 1 orang setengah. Kenapa 1/6? Karena di sini ada 1 orang anak perempuan. Kenapa dapat 1/6? Alasannya karena di sini dia adalah karena anak perempuan tunggal. 1/6. Maaf, 1 orang anak perempuan. 1 orang anak perempuan harusnya 2/3 ya? 2/3 ya? Ya, harusnya 2/3. Nah, ibu dapat berapa? Ibu dapat 1/6. Kenapa? Karena ada anak, ada furu ya. Kalau tidak ada anak 1 orang anak perempuan, maka ibu dapat 1/3. Nah, nenek dari pihak bapak kita dapat 1/6 juga. Ya, karena ada furu, nenek juga sama dapat 1/6, tidak dapat warisan karena ada ibu. Ya, jadi meskipun ini ya, meskipun ada nenek dari pihak bapak kita, tetapi masih ada ibu kita. Nah, nenek dari pihak bapak kita itu tidak dapat karena masih ada ibu. Syaratnya kan tadi ya, harus tidak ada ibu dan bapak kita. Nah, karena masih ada ibu berarti nenek tidak dapat karena masih ada ibu. Dan 1 orang saudara sekandung perempuan tidak dapat juga. Kenapa? Karena masih ada furu, yakni masih ada anak perempuan 1 orang. Gitu ya. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan. Anak laki-laki dari cucu laki-laki dari anak perempuan tidak dapat ya? Sabar, ini baru ashabul furud. Nanti setelah ini itu asobah maksudnya. Nah, ini kita
memberikan penghargaan kepada kaum perempuan. Jadi perempuan dulu yang kita bahas. Nanti pihak laki-lakinya asobah. Nah, termasuk tadi cucu laki-laki itu dapat asobah. Ya, sebentar. Nah, ini ashabul furud dulu nih ya, ashabul furud. Sabar ya Pak. Jadi pemikirannya terlalu ke depan gitu. Nanti setelah ini insya Allah. Terlalu futuristik, visioner. Nah, berpikir ke depan. Nah, kita ini dulu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk kaum ibu nih, terutama. Nah, nanti cucu laki-laki akan dapat. Siap. Sebentar ya. Tadi harusnya anak perempuan itu dapat setengah ya, bukan 1/6 ya, salah ketik. Nah ini, anak perempuan jika jumlahnya hanya 1 orang atau tunggal dapat setengah. Ya. Baik, ini kita ganti, maaf ya, dapat setengah. Nah jadi seperti itu. Set. Baik itu ya. Baik kita lanjut. Sekarang bahas tadi yang pertanyaan Pak siapa? Pak Samidi. Kita bahas asobah. Asobah apa tadi definisinya? Ahli waris yang besarannya tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi dia akan mendapatkan sisa setelah dibagi ke ashabul furud. Baik, kita bahas satu persatu tentang asobah. Ya. Ashabul furud tidak ada pertanyaan ya? Clear ya? Baik, bismillah. Tapi sebelum kita ke asobah, satu lagi contoh. Misalkan, ya, contoh ya latihan ya, seorang laki-laki meninggal, berarti siapa yang meninggal? Suami ya. Kalau laki-laki berarti posisikan suami berarti ya. Dan mempunyai ahli waris 1 orang istri. Terus bapak, ibu, saudara sebapak laki-laki, anak laki-laki dari paman sebapak. Uraikan siapa saja ahli waris yang mendapat. Kok ini salah ya? Sebentar. Ini maaf. Ini contoh asobah, mohon maaf. Itu asobah. Kita belum bahas asobah. Nah ini maksudnya yang kedua nih. Ashabul furuz dulu. Nah, tadi kan kita ini ya. Udah ya, udah beres ya. Kenapa nggak dapet nih nenek dari pihak ibu? Karena masih ada ibu. Kenapa 1 orang saudara sekandung nggak dapet? Karena masih ada furu, yakni anak perempuan. Ya. Baik, selanjutnya contoh yang kedua. Seorang suami meninggal dan mempunyai ahli waris 1 orang istri, 3 orang anak perempuan, bapak, nenek dari. Oh, ini udah ketahuan duluan ya. Baik, sebentar. Nah, biar ini. Jadi seperti ini. Berarti ahli warisnya pertama 1 orang istri, 3 orang anak perempuan, bapak, nenek dari pihak ibu, 1 orang saudara sebapak perempuan. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka istri dapat cung yang 1/8. Cung yang 1/2. 1/4. Ya, kenapa 1/4? Kenapa 1/4? 1 orang istri. Nah, ini 3 orang anak perempuan. Kalau ada anak perempuan berarti dapat 1/8. Salah ini. Betul, Pak Ustadz. Saya revisinya nanti aja. Salah ini. Nah, ini udah ketahuan duluan. Baik, 1/8 ya. Karena apa? Ada furu. Kalau tidak ada furu, dapat 1/4. 1/4 ya. Nggak percaya? Ya, kita lanjut lagi. Benar nggak? Istri ini ya, kita kembali ke istri. Nggak apa-apa, kita review saja ya. Biar tidak ada dusta di antara kita. Nah ini dia istri. Nah istri dapat ini dia. Itu suami. Nah ini nih istri. Nah ini dapat 1/4 jika tidak ada furu. Kalau ada furu 1/8. Ya. Ini dapat 1/8 jika tidak ada furu. Jika ada furu 1/8.
Berarti yang tadi soalnya keliru ya. Harusnya dapat 1/8 karena ada puru, karena ada satu orang anak perempuan. Satu apa tiga tadi itu ya? Tiga ya. Nah, kalau tiga dapat berapa? Anak perempuannya sebentar. Nah, ini set. Baik. Nah, kalau 3 orang anak perempuan berarti dapat 2/3. 2/3. Kenapa? Karena jumlahnya 2 atau lebih anak perempuan. Kalau jumlahnya 1 dapat setengah. Pinter ya. Sekarang Bapak dapat dengan kondisi seperti ini, ada furu tuh. Ada furu anak perempuan, berarti dapat 1/6 plus asobah karena ada anak perempuan ya. Asobah. Kalau tidak ada anak perempuan tapi hanya ada anak laki-laki, baru dapat 1/6. Kalau ada anak laki-laki dan perempuan, dapat 1/6 juga. Kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan, baru asobah. Nanti asobah setelah ini. Nah, Bapak kita tuh ya. Kenapa dapat 1/6 plus asobah? Karena ada puru. Karena tidak ada puru laki-laki, tapi hanya ada puru perempuan. Ya, ini anak perempuan ini ya. Nah, sehingga dapat 1/6 plus asobah. Nah, asobahnya abaikan dulu. Ini kita ininya dulu, ashabul furuznya dulu. Lalu dengan kondisi seperti ini, nenek dari pihak ibu dapat 1/6. Karena tidak ada ibu. Kalau tadi kan masih ada ibu, berarti nenek dari pihak bapak itu udah dapat ya. Nah, karena di sini tidak ada ibu ya. Nah, ini mati, Pak. Ini yang merah aja deh kalau gitu. Udah mulai kecil. Maaf ya, Pak ya. Masya Allah, pahalanya gede, Pak. Allah. Nah, sekarang dengan kondisi seperti 2 orang saudara sebapak dapat 2/3. Kenapa 2/3 enggak dapat setengah? Karena jumlahnya 2 orang. Kalau 1 orang dapat setengah. Kira-kira dapat ini enggak? Dapat harta warisan enggak? Enggak dapat. Kenapa, Pak Haji? Karena ada furu. Nah, ada anak perempuan. Seperti itu. Jadi kita gambarkan dulu tuh diagramnya semua. Nah, yang tersisa yang masih hidup baru kita bikinkan tabel seperti ini. Kaidahnya dari mana untuk bisa untuk bisa menentukan bagiannya ataupun fardun namanya. Nah, itu nanti di istilah ini. Nanti fardun namanya. Ini bagian itu fardun. Nah, jadi seperti itu menentukan besarannya. Jadi harus diketahui dulu yang tadi itu emang harus sedikit dihafal begitu ya. Kalau tidak dihafal repot. Kalau lupa gimana? Tanya ustadz, konsultasi. Baik, kita lanjutkan. Sekarang asobah. Apa itu asobah? Asobah secara bahasa itu bentuk jamak dari asib, yang artinya kekerabatan seorang laki-laki dengan ayah. Namun secara ilmu faraid, ya, asobah itu ya didefinisikan sebagai ahli waris yang besaran bagiannya tidak disebutkan secara eksplisit di dalam nas, melainkan ia mendapatkan sisa harta waris setelah dibagi kepada ashabul furuz. Ini dari kitab ini. Sebelum lupa, tadi Pak Ustadz sudah koreksi ya, dapat 1/8. Nah, ini. Anak perempuan dapat berapa ini? 1 orang, tadi yang direvisi yang mana ya? Ini benar setengahnya karena 1 orang. Nah, yang ini nih. Nah, ini ya. Istri ya, Kenapa 1/8? Karena ada furu. Masya Allah. Ini saya nguji aja, ngetes gitu ya. Ngetes. Ternyata memang ada yang ini ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Salah ketik. Jadi kalau istri kita tinggalkan, suaminya meninggal dan punya anak 3 orang lagi gitu ya, maka dapat 1/8. Kalau nggak punya anak, dapat 1/4 istri itu ya.
Baik ya, oke. Sekarang kita lanjut ke ashabul furuz ya. Nah ini seperti ini istilahnya ya, definisi. Nah asobah itu, maaf bukan ashabul furuz, asobah ya. Asobah ini besarannya tidak ditentukan secara eksplisit, tetapi dia akan dapat sisa. Nah asobah ini dibagi dua ya. Ada asobah nasabiyah dan juga ada asobah sababiyah. Apa itu asobah nasabiyah? Asobah nasabiyah adalah asobah karena adanya hubungan nasab atau hubungan darah. Ya, jadi dia akan menjadi asobah karena ada hubungan nasab. Sementara asobah sababiyah yaitu ahli waris yang mendapatkan sisa harta karena sebab membebaskan budak. Ya, al-muwaris sebelumnya adalah budak ya yang dibebaskan lalu wafat dan tidak meninggalkan ahli waris sama sekali, maka harta yang warisannya itu diberikan kepada orang yang telah membebaskannya dari perbudakan tersebut. Ya, yang seperti contoh kemarin kita Tom Cruise itu ya, Tom Cruise meninggal, terus dia ikut berperang kan antara Darul Islam dan Darul Kufur. Nah Tom Cruise ini jangan Tom Cruise deh, Leonardo DiCaprio, orang Amerika ya. Leonardo DiCaprio ikut berperang dengan Darul Islam. Nah ketika dia kalah ya, Amerikanya ini kalah sebagai negara Darul Kufur. Nah salah satunya ada Leonardo DiCaprio sebagai tentaranya. Nah tentara yang kalah perang itu bisa kita jadikan budak bagi tentara yang menang perang. Nah kebetulan kita ikut berperang di situ. Ada Leonardo DiCaprio yang kalah perang sebagai tentara. Nah kita jadikan budak dia. Leonardo DiCaprio ini. Lalu sebelum dia meninggal kita bebaskan. Leonardo kamu saya bebaskan. Nah ketika Leonardo DiCaprio meninggal. Karena sudah kita bebaskan. Dan dia tidak punya ahli waris sama sekali. Nah warisan Leonardo DiCaprio yang begitu banyak itu. Kan dia artis ya. Bintang film apa itu Leonardo itu? Film apa itu dulu? Titanic ya, Titanic. Itu kita dapat harta warisan dari Leonardo itu. Syaratnya berat memang. Harus perang dulu, Leonardo-nya kalah. Dan dia harus mati dulu. Dan dia nggak punya ahli waris yang lain. Kecuali kita yang membebaskan dia dari perbudakan. Nah ini disebut asobah sababiyah. Tapi ini jarang. Kita belum bahas ini. Kita akan bahas ini. Asobah nasabiyah yang pertama ya. Itu. Seperti itu. Nah asobah nasabiyah itu ya dibagi menjadi tiga. Pertama asobah bil nafsi, asobah bil goiri, dan juga asobah bil ma'al goiri. Apa itu asobah bil nafsi? Nah, asobah bil nafsi itu seperti ini. Yaitu semua ahli waris laki-laki termasuk al-wala kecuali suami dan saudara seibu laki-laki. Nah, ini asobah bil nafsi. Kecuali ini suami dan saudara seibu yang laki-laki. Nah, ini kecuali ini. Nah, semuanya adalah asobah binafsi. Nah, kita masukin seret. Nah, ini jika disebut asobah saja maka itu artinya adalah asobah binafsi ya. Kalau ngomong asobah ya udah tek aja gitu ya. Itu oh ya asobah binafsi. Nah, ini siapa saja yang tadi tadi yang Pak Samidi siapa Bapak tanyakan itu ya. Nah, ini cucu. Cucu itu yang laki-laki akan dapat asobah, yakni sisa setelah tadi diberikan kepada ashabul furuz, ke ibu, saudara anak perempuan, saudara sekandung perempuan ya, terus nenek gitu ya, anak perempuan, cucu perempuan. Nah, sisanya baru diberikan kepada anak laki-laki, cucu laki-laki, kepada bapak. Bapak dapat 3 tuh. Selain tadi 1/6, terus 1/6 plus asobah dan dapat asobah juga bapak gitu ya. Terus kakek juga sama ya. Karena sifatnya seperti bapak sama ya. Nah, paman kalau paman masih ada dapat asobah, dapat sisa gitu ya. Terus saudara sekandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara sekandung laki-laki, saudara sebapak yang laki-laki dan anak laki-laki dari saudara sebapak yang laki-laki ya. Satu lagi nih nggak termasuk ya. Harusnya di sini ada ya. Nah, ini satu lagi asobah, anak laki-laki dari paman sekandung. Ini belum ya. Lupa ya. Saya masukin dulu ya. Khawatir lupa. Nah, ini juga dapat ya.
apa namanya, anak laki-laki dari paman sekandung. Nah, biar nggak lupa. Baik. Jadi itu, selain dari yang tadi disebutkan, itu namanya asobah binafsi. Asobah pada dirinya sendiri. Ya. Yaitu semua ahli waris yang laki-laki. Intinya semua ahli waris yang laki-laki kecuali dua, suami dan saudara si ibu laki-laki, ya, itu tidak termasuk asobah. Selain daripada itu termasuk asobah yang laki-laki. Ya. Nah, kodenya A. Nah, Bapak kapan dapat asobah jika tidak ada furu? Nah ini. Bapak akan dapat sisa jika tidak ada furu. Tidak ada anak perempuan lagi, tidak ada anak laki-laki, maka Bapak akan dapat asobah. Kakek juga sama. Tidak ada bapak kita coret, dan tidak ada furu. Nah, maka kakek akan dapat asobah. Ya, kakek akan dapat asobah. Selanjutnya, nah kaidahnya tidak ada yang mendapatkan lebih dari satu asobah dalam satu waktu. Jika lebih dari satu, maka dipilih berdasarkan prioritas. Prioritasnya pertama, nah, asobahnya untuk anak laki-laki. Nah, jika ternyata ada yang tersisa, ada anak laki-laki dan cucu laki-laki, ya cucu laki-laki nggak dapat, karena prioritasnya untuk yang pertama, anak laki-laki. Nah, prioritasnya pertama ini. Nah, ada 13. Ya, asobah, ada 13. Yang pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, yang ketiga bapak, yang keempat kakek, yang kelima saudara sekandung laki-laki, yang keenam saudara sebapak laki-laki, yang ketujuh anak saudara sekandung laki-laki. Benar ya? Nah ini. Kebalik ya. Jadi pertama ke bawah, turun, terus naik ke atas, lalu setelah itu turun ke samping, turun ke bawah, terus naik lagi, baru turun lagi. Pertama apa? Anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, yang ketiga bapak, yang keempat kakek, yang kelima saudara laki-laki, terus saudara sekandung laki-laki, terus saudara sebapak yang laki-laki, terus turun ke bawah anak laki-laki dari saudara sekandung, terus sampingnya lagi anak laki-laki dari saudara sebapak. Yang keberapa itu? Yang ke-8 ya. Terus yang ke-9 paman. Ya, paman sekandung. Yang ke-10 paman sebapak. Yang ke-11 anak laki-laki dari paman sekandung. Yang ke-12 anak laki-laki dari paman sebapak. Yang ke-13 alwala. Hafal? Baik, kita uji. Ujian. Yang pertama apa? Asobahnya anak laki-laki ya, anak laki-laki. Terus setelah itu cucu ke bawah, terus naik ke atas siapa? Bapak. Naik lagi, berarti yang keempat. Terus dari naik terus langsung turun, seret. Siapa? Saudara sekandung laki-laki. Ke samping saudara sekandung, saudara sebapak laki-laki. Nah, baru turun lagi anak laki-laki dari saudara sekandung. Terus anak laki-laki dari saudara naik ke atas paman sekandung. Ke samping paman, turun lagi ke anak laki-laki paman ke samping lagi anak laki-laki dari paman sebapak. Baru yang ke-13 alwala. Kok ininya nggak ngikut ya? Lah kok nggak ngikut ya? Baik, intinya itulah ya gitu ya. Jadi ada lagunya itu, cuman saya lupa ya lagunya itu apa. Jadi kita jadi hafal. Turun naik
turun ke samping, turun, naik ke samping, turun, gitu. Ada lagunya itu, guru saya itu kayak begitu nyanyiinnya gitu ya. Turun, naik, turun ke samping, turun, naik ke samping, turun, gitu. Jadi turun, naik, turun ke samping, turun, naik ke samping, turun, gitu ya. Ke samping gitu. Turun gitu ya, 13. Nah, intinya begitulah. Cari lagu yang lain lah gitu. Intinya bisa dihafal gitu ya. Baik, sampai sini ada yang mau tanya? Nah, kita contoh sekarang. Jika seorang perempuan meninggal dan mempunyai ahli waris suami, berarti istri ya, satu orang anak laki-laki, bapak, satu orang saudara sekandung laki-laki, dan satu orang paman sekandung. Uraikan siapa saja ahli waris yang mendapat warisan. Nah, siapa saja ahli warisnya? Pertama, suami. Yang kedua, yang ketiga, bapak. Yang keempat, satu orang saudara sekandung laki-laki. Yang kelima, paman sekandung laki-laki atau perempuan? Ya kalau paman laki-laki, makanya tidak ada laki atau perempuan ya. Kalau paman ya udah langsung laki-laki otomatis gitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini suami dapat, ingat, ada anak, berarti dapat seperempat, pinter. Anak karena apa? Karena ada puru. Anak laki-laki dapat, anak laki-laki. Tadi prioritas yang pertama, asobah. Asobah keberapa? Pertama. Bapak dapat apa? Asobah keberapa Bapak? Asobah apa dapat seperenam? Kenapa dapat seperenam coba? Karena ada anak laki-laki. Tadi tuh rumusnya ya. Kalau ada anak laki-laki atau ada anak laki-laki dan perempuan, maka Bapak dapat seperenam. Kalau ada anak perempuan saja, maka Bapak dapat seperenam plus asobah. Kalau tidak ada anak laki-laki dan tidak ada anak perempuan, maka Bapak dapat asobah. Nah, ini masih ada anak laki-laki. Berarti Bapak dapat seperenam. Karena ada puru laki-laki. Nah, saudara sekandung laki-laki. Saudara sekandung laki-laki berarti dapat, yang laki-laki pasti dapat asobah. Selain suami dan saudara seibu laki-laki, pasti dapat asobah. Nah, ini ya. Kenapa dapat asobah? Ini dapat prioritas asobah keberapa berarti? Turun, naik, turun ke samping, ke pinter semua, Masya Allah. Paman dapat, semua ahli waris laki-laki dapat asobah. Nah, ini dulu. Saudara sekandung nggak dapat katanya karena tidak dapat warisan karena prioritas yang kelima. Tadi rumusnya, kaidahnya tidak ada dua asobah dalam satu waktu. Nah, kalau ada dua asobah dalam satu waktu, maka dipilih yang paling prioritas. Yang paling prioritas siapa di sini? Anak laki-laki karena prioritas pertama. Makanya tadi saya bilang, kalau kita punya anak, baik itu laki-laki ataupun perempuan, maka itu akan menggugurkan saudara ataupun asobah selanjutnya. Termasuk dalam hal ini adalah saudara sekandung. Walaupun dia sekandung, laki-laki pula begitu ya. Tapi kalau kita punya anak, mohon maaf Dek, mohon maaf Kak gitu ya, nggak dapet. Nah, kita ngomong tuh, udah jadi mahit ngomong, maaf ya nggak dapet. Nah, karena, itu. Nah, sekarang paman dapat asobah. Asobah prioritas ke, Masya Allah, pintar Pak Ustaz. Ya, dapat tidak? Tidak, karena asobah ke-9. Baik ya, jadi dua yang nggak dapat. Nah, ini aja. Dengan komposisi seperti ini, yang dapat warisan ketika istri meninggal, maka kita, terus anak laki-laki kita, dan bapaknya istri, mertua kita. Gitu. Kenapa? Ibu mertua kita nggak dapat? Bukan karena emang nggak ada di sini, udah meninggal duluan. Gitu. Ya. Tapi kalau misalkan ibunya masih ada, bapaknya masih ada, baru nanti dimasukkan ibunya.
Baik, dengan komposisi seperti ini, hanya ini yang dapat warisan. Lagi. Contoh lagi. Misalkan, seorang laki-laki, berarti siapa yang meninggal? Suami. Mempunyai ahli waris, satu orang istri, bapak, nah sekarang ada ibunya Pak. Nah, ibu, saudara sebapak laki-laki, anak laki-laki dari paman sebapak. Uraikan siapa ahli waris yang mendapat warisan. Pertama, istri, terus yang kedua, siapa ahli warisnya? Bapak. Terus yang ketiga ahli warisnya? Ibu. Yang keempat, saudara sebapak laki-laki. Yang kelima, anak laki-laki dari paman sebapak. Nah, dengan komposisi seperti ini, istri dapat? Ois, lihat komposisinya. Cung yang 1/8. Cung yang 1/8. Istri dapat 1/4. Kenapa? Karena tidak ada. Masya Allah. Kalau ada puru dapat baru 1/8. Nah, karena di sini nggak ada puru tuh ya, nggak ada anak laki-laki, nggak ada anak perempuan, tidak ada cucu laki-laki, tidak ada cucu perempuan. Maka istri ketika kita meninggal dapat 1/4. Alhamdulillah. Baik, nah dalam kondisi seperti ini Bapak dapat, nah coba, asobah kah, 1/6 kah, atau 1/6 plus asobah? Lucu yang 1/6 plus asobah. Ayo. Ayo lihat tuh seperti itu. Sret, dapat asobah. Karena apa? Karena tidak ada puru. Ya. Dan Bapak menjadi prioritas ketiga. Prioritas pertama tadi anak laki, yang kedua cucu laki-laki, yang ketiga Bapak. Nah, Bapak dapat prioritas yang ketiga. Baik. Nah, dalam kondisi seperti ini ibu dapat, ibu kita nih ketika kita meninggal dengan posisi seperti ini, kita nggak punya anak, ibu dapat 1/3. Kenapa 1/3? Karena tidak ada puru. Dan saudara al-muwaris cuma satu, yakni ini, saudara sebapak laki-laki. Ibu dapat 1/3. Ibu dapat 1/6 jika ada anak, ada puru. Ya. Nah, dalam kondisi seperti ini, saudara sebapak laki-laki dapat prioritas keberapa? Asobah ya, asobah. Intinya begini, semua laki-laki pasti dapat asobah kecuali suami dan saudara laki-laki seibu. Saudara seibu laki-laki. Semuanya dapat asobah. Nah, ini asobah yang keberapa saudara sebapak? Ke-6. Ya. Nih, pertama anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki, yang ketiga bapak, yang keempat kakek. Terus yang kelima saudara sekandung laki-laki. Baru yang keenam saudara sebapak laki-laki. Keenam ya? 6 ya? Mau dibuktikan? Oke, keenam. Pak Ustadz masih hafal. Ya. Nah, dalam kondisi seperti anak laki-laki dari paman sebapak dapat asobah, prioritas ke-12. Udah hampir terakhir tadi di ujung sini ya. Nah, asobah prioritas yang ke-13 apa tadi? Al-wala, budak. Pinter ya, hebat ini. Ingatannya masih pada ini ya, bagus ya. Masya Allah. Nah, ini tidak dapat warisan, saudara sebapak. Kenapa? Karena prioritas yang ke-6. Ada prioritas yang lebih dulu, yakni bapak. Maka ketika dalam kondisi seperti ini, saudara sebapak tidak dapat. Karena prioritas yang ke-6. Tadi kaidahnya, tidak ada yang dapat 2 asobah. Ketika ada 2 asobah atau lebih, maka prioritaskan yang paling pertama, yang paling awal. Nah, makanya urutannya itu sampai ke-13 itu harus hafal. Begitu ya, harus hafal. Kalau nggak hafal nanti salah kita menentukan. Harusnya dia nggak dapat, malah dapat. Karena nggak hafal urutannya tadi itu. Turun, naik, turun ke samping, turun, naik ke samping, turun ke samping. Gitu ya. Atau apalah nanti lagunya. Biar hafal, yang penting kita bisa hafal. Nah, ini anak laki-laki dari paman sebapak, asobah ke-12, tidak dapat warisan ya karena prioritas ke-12. Wah, jauh sekali ya, jauh. Latihan yang kedua.
Sepakati sampai jam 7 ya, setengah jam lagi insya Allah beres. Ini asobah binapsi ya. Kalau asobah disebut asobah saja berarti ini asobah binapsi. Ya, asobah bagi dirinya sendiri. Nah, sekarang contoh selanjutnya. Dalam kondisi seperti ini, jika seorang laki-laki meninggal dan mempunyai ahli waris, pertama satu orang istri, satu orang anak perempuan, satu orang cucu laki-laki dari anak laki-laki, kakek dan anak laki-laki dari saudara sekandung, maka uraikan siapa saja yang dapat warisan. Yang pertama istri, yang kedua anak perempuan. Anak perempuan ini nggak jelas ya. Berapa orang? Oh, satu orang. Satu orang ya, biar nggak lupa. Oh, nanti kalau saya buka udah ada muncul di situ ya. Intinya satu orang. Karena kalau satu orang atau dua orang kan beda ya. Nah, ini intinya satu orang ya. Nanti saya rubah. Terus siapa lagi? Cucu laki-laki. Terus siapa lagi? Kakek. Terus siapa lagi? Anak laki-laki dari saudara sekandung laki-laki. Nah, dalam kondisi seperti ini, istri dapat, ada anak laki-laki, ya ada anak perempuan, jangan lupa, cung yang 1/8. Cung yang 1/8. Nah, 1, 2, 3, 4. Yang lainnya dapat berapa? Berarti ada yang selain 1/8 ada nggak? 1/6. Ada? 1/8. Pinter semua ternyata. 1/8. Kenapa? Karena ada siapa purunya ya? Ini anak perempuan. Baik. Nah, ini mohon maaf, 3 orang ya. Satu orang anak perempuan. Nah, satu orang anak perempuan berarti dapat satu orang. Ingat tunggal. Ya, pinter semua. Masya Allah. Karena anak tunggal. Cucu laki-laki. Dalam kondisi seperti ini, cucu laki-laki dapat asobah. Cung yang tadi asobah. Pinter. Asobah. Intinya kaidahnya siapa saja itu selama dia laki-laki selain suami dan saudara seibu laki-laki maka asobah. Nah, cucu laki-laki apa bukan? Nah, laki-laki berarti asobah. Asobah prioritas keberapa? 2. Pinter. Terus kakek prioritas keberapa asobahnya? Keempat. Berarti kakek dapat tidak? Tidak, karena ada prioritas yang lebih awal, yakni anak. Cucu, maaf. Cucu ya. Anak laki-laki dari saudara sekandung laki-laki. Nah, dapat asobah. Prioritas ke 7. Tidak dapat warisan. Karena ada yang lebih prioritas. Kaidahnya tidak ada yang dapat 2 asobah. Kalau ada 2 atau lebih, maka diprioritaskan yang ke lebih awal. Nah, jadi hanya ini aja yang dapat nih. Kakek nggak dapat, anak laki-laki dari saudara sekandung laki-laki nggak dapat. Baik, kita lanjut, kita speed up. Tugas ini buat PR sebenarnya. Tapi kita sudah isi. Baik, sekarang yang kedua, asobah bil ghairi. Apa itu asobah bil ghairi? Semua ahli waris perempuan yang mendapatkan bagian setengah dan 2/3, yakni pertama anak perempuan, cucu perempuan, saudara sekandung perempuan, saudara sebapak perempuan, ya, ketika bersama ahli waris sejajar laki-lakinya, ya, maka dia akan menjadi asobah bil ghairi. Ya. Anak perempuan, siapa yang menjadi asobah bil ghairinya? Anak laki-laki. Cucu perempuan, yang membuat dia menjadi asobah bil ghairi berarti cucu laki-laki. Nah, ketika ada cucu laki-laki dan ada cucu perempuan, maka cucu perempuan yang tadinya seharusnya dapat setengah, dapat 2/3, karena ada cucu laki-laki, maka dia menjadi asobah juga. Ikut-ikutan jadi asobah gitu. Nah, dalam bahasa Arabnya jadi bil ghairi. Ya, dengan di sampingnya, dengan selainnya, yakni cucu laki-laki atau anak laki-laki. Atau saudara sekandung laki-laki. Maka saudara sekandung perempuan yang tadi seharusnya dapat setengah dan dapat 2/3, karena di situ ada karena di situ ada saudara sekandung yang laki-laki, maka dia menjadi asobah bil ghairi namanya. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, kodenya AB ya. Nah, ini ya, tadi yang seharusnya anak perempuan dapat setengah dan 2/3. Karena di sini masih ada anak laki-laki, maka anak perempuan menjadi sama-sama asobah. Namanya asobah bil ghairi. Begitu juga ini.
cucu perempuan yang seharusnya dapat setengah dan 2/3, tapi berhubung masih ada cucu laki-laki, maka dia menjadi ikut-ikutan menjadi asobah juga. Begitu. Termasuk juga ini, saudara sekandung. Karena masih ada saudara sekandung yang laki-laki, maka saudara sekandung yang perempuan menjadi asobah. Namanya asobah bil goiri. Termasuk ini juga. Gitu ya. Nah, kaidahnya rasio perbandingannya, rasio pembagiannya adalah 2/1. Jadi kalau misalkan di situ ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, berarti kan menjadi asobah bil goiri ya. Nah, itu perbandingannya 2/1. Untuk anak laki-laki 2 dan untuk anak perempuan 2. Untuk untuk cucu perempuan 1, untuk cucu laki-laki 1. Intinya 2/1 ya. Untuk yang laki-laki 2, untuk yang perempuan 1. Gitu. Tidak ada yang mendapatkan lebih dari 1 asobah dalam satu waktu. Sama ya seperti tadi. Jika lebih dari 1 asobah bil goiri, maka dipilih berdasarkan prioritas. Ini hanya ada 3 saja prioritasnya. 4 ya, 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, jika ada keempatnya, maka siapa yang lebih awal mendapatkan asobah. Ini prioritasnya. Nah, ini asobah bil goiri. Oke, kita contoh. Jika seorang suami meninggal dan mempunyai ahli waris 1 orang, memiliki ahli waris 1 orang istri, 1 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan, 1 orang saudara sekandung laki-laki, dan 1 orang saudara sekandung perempuan. Uraikan siapa saja ahli warisnya. Yang pertama istri, yang kedua anak laki-laki, yang ketiga anak perempuan. Ini sebenarnya ada di sini ya, tapi harusnya ini ya ditambahkan gitu, 1 orang gitu ya, 2 orang. Baik. Dalam kondisi seperti ini, istri dapat 1/8. Pinter ibu ya. Karena ada. Nah, dalam kondisi seperti ini, anak laki-laki dan anak perempuan menjadi asobah apa? Bil goiri. Karena ada anak laki-laki itu. Harusnya kan anak laki-laki tadi menjadi prioritas keberapa? Asobah prioritas keberapa? Pertama ya, anak laki-laki. Karena di situ ada anak perempuan juga, maka anak perempuan ikut-ikutan menjadi asobah. Itu namanya asobah bil goiri. Nah, gitu ya. Jadi ikut-ikutan karena masih ada puru yang sejajar yang menjadi asobah. Makanya disebut asobah bil goiri. A, B. Ya. Asobah bil goiri prioritas pertama. Nah, saudara sekandung laki-laki dan saudara sekandung perempuan juga sama. Asobah bil goiri. Prioritas keberapa? Ketiga. Pintar. Berarti siapa yang tidak dapat waris? Nah, ini. Ya. Jadi saudara sekandung yang nggak dapat karena masih ada furu ya, karena masih ada furu, yakni asobah prioritas pertama. Nah, dalam kondisi seperti ini, siapa saja menjadi ahli warisnya? Pertama, suami, cucu, dan saudara sebapak. Baik, suami dalam kondisi seperti ini dapat suami ada furu 1/4. Pinter Pak Haji. Hebat. Karena ada furu ya. Dalam kondisi seperti ini, cucu laki-laki dan cucu perempuan dapat asobah apa? Gitu. Yang lengkap ya. Kalau asobah saja berarti asobah binafsi nanti disangkanya. Ya, asobah binafsi. Tadi kan rumusnya kalau disebut asobah saja berarti asobah binafsi. Ada berapa tadi asobah binafsi? 13 ya. Nah, kalau asobah bil goiri ada. Berarti ini prioritas yang keberapa? Kedua. Masya Allah. Ini yang keempat. Seperti ini. Ya. Oke, Pak Haji, paham? Lanjut ya. Baik, kita lanjut. Yang ketiga. Tadi asobah binafsi ada 13. Asobah bil goiri ada 4. Sekarang asobah ma'al goiri. Ma'al goiri itu apa? Saudara sekandung perempuan atau saudara sebapak perempuan akan mendapat asobah ketika bertemu dengan hanya puru perempuan.
di mana tidak ada saudara sekandung laki-laki dan saudara sebapak laki-laki. Nah, kita langsung saja. Furu perempuan tidak mendapat asobah, melainkan hanya sebagai penyebab saja. Nah, jadi maksudnya begini. Jadi furu bagiannya tetap menjadi asobah ashabul furuz, dia hanya menjadi penyebab saja. Ya, menjadi penyebab. Nah, saudara sekandung perempuan menjadi prioritas dibanding saudara sebapak perempuan. Kodenya AM. Nah, jadi hanya ada dua nih ya, saudara asobah ma'al goiri ini. Nah, ini. Jadi begini, jika ya yang tersisa itu hanya ada saudara sekandung perempuan dan hanya ada anak perempuan. Ya. Ini sisanya ada begini, anak laki-laki tidak ada gitu ya. Cucu laki-laki tidak ada dan juga saudara sekandung laki-laki juga tidak ada. Yang ada hanya ada saudara sekandung perempuan dan anak perempuan. Nah, maka anak perempuan ini akan menjadi asobah ma'al goiri. Gitu ya. Akan menjadi asobah ma'al goiri. Gitu. Ya. Nah, furu yakni dalam hal ini adalah anak perempuan, dia akan tidak mendapatkan asobah, melainkan hanya sebagai penyebab. Nah, jadi anak perempuan ini nanti tetap akan mendapat ashabul furuz. Kalau jumlahnya satu orang berarti dapat setengah. Kalau dua atau lebih dapat 2/3. Nah, berhubung dia bertemu dengan saudara sekandung perempuan, tadi saudara sekandung perempuan harusnya dapat, kalau satu orang dapat setengah. Kalau dua atau lebih dapat 2/3. Nah, karena bertemu ini dengan ini, maka ini menjadi asobah. Asobah ma'al goiri. Ya, jadi dia tidak dapat setengah ataupun 2/3 lagi. Karena bertemu dengan anak perempuan. Dengan syarat ya tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Tidak ada saudara sekandung laki-laki. Gitu ya. Kalau bertemunya hanya ini, ini dengan ini, atau dengan ini cucu. Ya, cucu yang perempuan. Dari anak laki-laki tentunya gitu ya. Nah, ini maka akan menjadi asobah, ma'al goiri. Tetapi untuk furu'nya, ya dia tetap akan menjadi ashabul furuz. Tidak ikut-ikutan menjadi asobah. Ya, beda dengan asobah bil goiri tadi. Yang tadi harusnya anak perempuan, kalau tidak ada anak laki-laki dapat setengah atau 2/3, karena masih ada anak laki-laki, maka anak perempuan menjadi asobah bil goiri. Nah, kalau ini sekarang enggak, karena ini bertemu dengan saudara sekandung perempuan, maka dia tetap menjadi ashabul furuz. Ya, tetap menjadi ashabul furuz. Dapat setengah atau 2/3. Dapat setengah jika hanya tunggal, dapat 2/3 jika dua atau lebih. Ya, tetapi dia hanya menjadi penyebab saja. Sehingga saudara sekandung perempuan yang tadinya dapat setengah atau 2/3 menjadi asobah, menjadi dapat sisa. Begitu. Jika bertemu dengan anak perempuan, jika bertemu dengan cucu perempuan. Syaratnya dengan tidak ada anak laki-laki, tidak ada cucu laki-laki. Dan ini juga tidak ada saudara sekandung laki-laki. Ini prioritas yang pertama. Prioritas yang kedua, ini. Sama rumusnya tadi ya. Ini prioritas yang kedua. Jika saudara sebapak perempuan bertemu dengan anak perempuan, dia akan menjadi asobah ma'al goiri, yang jika ini tidak ketemu, dia seharusnya dapat setengah atau dapat 2/3. Dapat setengah jika jumlahnya satu orang, dapat 2/3 jika jumlahnya dua atau lebih. Tapi berhubung saudara sebapak perempuan ini bertemu dengan anak perempuan, maka saudara sebapak perempuan ini menjadi asobah ma'al goiri. Ya, tidak lagi menjadi ashabul furuz. Ya, karena bertemu dengan anak perempuan atau bertemu dengan cucu perempuan. Gitu. Ya. Paham ya? Nah, kita langsung contoh saja. Seorang suami meninggal dan mempunyai ahli waris satu orang istri, satu orang anak perempuan, satu orang cucu perempuan, satu orang saudara sekandung perempuan, dan satu orang saudara sebapak perempuan. Baik, berarti saudara ini ahli warisnya. Baik, dalam kondisi seperti ini istri dapat, ibu, bu, istri dapat berapa? Ibu-ibu dulu. Nah, istri dapat berapa, Bu? Dalam kondisi seperti ini? Nah, ini kan istri ini. Dapat 1/8. Kenapa dapat 1/8? Masya Allah. Pas banget ya.
Nah, anak perempuan dan cucu perempuan jadi dapat asobah bil goiri. Anak perempuan, oh ya, anak perempuan dapat setengah karena jumlahnya satu orang. Cucu perempuan dapat seperenam karena ada anak perempuan. Ya, kalau tidak ada anak perempuan, jumlahnya satu orang berarti dapat setengah cucu ya. Kalau tidak ada anak perempuan, tidak ada anak laki-laki, ya cucu jumlahnya 2 atau lebih dapat 2/3. Nah ini berhubung ada anak perempuan maka dapat 1/6. Ya. Nah ini, satu orang ya, satu orang anak perempuan. Nah maka dapat 1/6. Nah baru ini saudara sekandung perempuan, saudara sebapak perempuan menjadi asobah ma'al goiri. Ya. Yang menjadi penyebabnya siapa? Anak perempuan. Nah, anak perempuan tetap menjadi ashabul furud. Ya, dia hanya menjadi penyebab saja. Yang seharusnya tadi ini saudara sekandung perempuan dapat setengah atau 2/3. Berhubung di sini ada anak perempuan, maka menjadi asobah ma'al goiri, prioritas yang ke-1. Dan saudara sebapak tadi ini yang paling ujung di sini, yang perempuan menjadi asobah ma'al goiri, ya prioritas yang kedua. Nah ini. Baik, sampai sini ada yang mau tanyain? Nah, seperti inilah bagan lengkapnya. Nah, udah. Tadi tuh yang dari pagi kita bahas, seperti ini penjelasannya. Nah, ini ma'al goiri. Ah, udah. Ya. Nah. Nggak bingung kan? Tadi sudah kita jelaskan ya satu-satu. Nah, ini termasuk ashabul furuz. Ini asobah sudah kita bahas, asobah binafsi. Siap, ada berapa asobah binafsi? Ada 13 ya. Asobah bil goiri ada 4, kondisinya ya kayak begitu ya. Asobah bil goiri itu jika ada anak laki-laki ya, maka anak perempuan menjadi asobah bil goiri gitu ya. Termasuk juga cucu perempuan yang seharusnya dia menjadi ashabul furud ya, ini tidak dapat nih karena masih ada cucu laki-laki, maka menjadi asobah bil goiri. Termasuk ini juga dia seharusnya menjadi ashabul furud ya, anak sekandung perempuan, tapi karena ada anak sekandung laki-laki maka dia tidak menjadi asobah menjadi ashabul furuz, tapi menjadi asobah bil goiri. Termasuk juga saudara sekandung perempuan ketika bertemu dengan anak perempuan maka dia menjadi asobah ma'al goiri, ya, asobah ma'al goiri ya. Sementara anak perempuannya tetap menjadi ashabul furuz gitu ya. Termasuk ini. Nah, inilah diagram ataupun tabel lengkap, diagram lengkap tentang ahli waris bagian-bagiannya. Yang tadi sepanjang subuh kita bahas ya hanya untuk ini. Kalau tidak dijelaskan kira-kira paham tidak? Enggak ya? Nih, bagian ahli waris. Kalau tidak dijelaskan kenapa dapat 1/4, kenapa dapat 1/8, oh, udah tahu alasan-alasannya. Kenapa menjadi asobah bil goiri, kenapa menjadi asobah ma'al goiri, begitu ya. Sudah tahu alasan-alasannya. Jika. Nah, seperti itu. Baik, sampai sini ada yang mau tanyakan? Selalu yang punya cucu laki-laki Ya. harus dari anak laki-laki. Iya. Cucu laki-laki itu dari anak perempuan. Enggak ada tadi. Syariatnya emang dari sononya. Seperti dari saya analogikan. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ya emang dari sononya. Kenapa cucu dari anak perempuan nggak dapat? Ya emang dari sononya seperti itu. Oke. Cucu dari anak perempuan tidak dapat. Walaupun laki-laki. Baik. Ada lagi? Baik.
Nah itu asobah bil goiri. Oh nggak di ini kan? Oh nggak ditampilkan nomornya, urutannya, prioritasnya ya. Masukkan. Makasih. Baik, nanti saya masukin ya. Baik, nanti saya masukin. Nanti saya masukin jadi bingung lagi, ada merah-merah sini. Biar rame ya. Oke, siap. Nanti saya masukin. Makasih masukannya Pak Haji. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada lagi, kita akhiri saja. Karena memang cuma ini yang kita bahas itu. Nah, udah tidak ada lagi ya. Nah, terus dalilnya mana? Kenapa bisa dapat setengah? Kenapa bisa dapat seperempat? Nah, ini dia Al-Qur'annya ya. Walakum nisfu ma taraka ajwajukum illam yakulahunna walad. Dan bagianmu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak punya anak. Tapi berarti suami dapat seperdua jika tidak punya anak. Jika punya anak dapat seperempat. Dalilnya mana ini? Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarokna. Jika mereka istri-istrimu meninggal, ya, jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkan. Ya, jadi ketika istri meninggal, ya, tidak punya anak, dapat seperdua. Ketika istri kita meninggal, punya anak, maka dapat seperempat. Dalilnya mana? Al-Quran An-Nisa ayat 12. Selanjutnya juga begitu. Ini nanti tinggal dibaca saja ya. Nah itu. Nah ini kenapa cucu dapat, anak perempuan dapat setengah gitu ya. Kenapa dapat 2/3 gitu ya. Nah ini dalil-dalilnya. Ini bisa lama nih nanti kalau kita bahas ini ya. Bisa sampai jam 12. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu, para ahli waris sekalian, para ahli jannah sekalian, ahli surga sekalian, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat hikmah, bisa dapat ilmu dari yang sudah kita bahas sejak subuh tadi. Terakhir dari saya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Terakhir dari saya, bahwasannya harta warisan itu bukan hanya sekedar pembagian tanpa perselisihan, tetapi harta warisan itu dibagi berdasarkan syariah, merupakan sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Jadi meski tidak berselisih ataupun berselisih, pembagian sesuai dengan tadi itu, bagan yang tadi itu wajib. Ustadz, ini kan kita sudah sepakat, tidak berselisih, tidak ribut, sudah kita bagi rata saja, batil. Jadi harus dibagi dulu seperti itu. Ya, meskipun kesepakatan, intinya kalau itu tidak sesuai dengan syariah, maka kesepakatan itu adalah batil, haram di hadapan Allah. Termasuk juga sholat subuh. Pak Ustadz, kita sholat subuh hari ini 6 rakaat, setuju? Setuju. Kira-kira sepakatannya batil atau tidak? Batil, haram, bid'ah. Termasuk juga antum bid'ah kalau misalkan tadi bagi rata aja semua, nggak usah ngikutin tadi diagram yang kayak itu. Berarti batil, dosa di hadapan Allah. Makanya harus tahu dulu ilmunya, dia sesuai dengan diagram tadi itu. Alhamdulillah tadi kita sudah tahu ilmunya, tinggal diterapkan. Kira-kira bisa nggak ngitungnya dengan kondisi seperti itu? Belum, karena masih ada 2 step lagi. Dan dari semua bagan yang tadi itu hanya ada beberapa saja yang dapat waris. Tadi yang dicoret-coret itu. Jika, itu nanti insya Allah pertemuan keempat. Al-Hazbu namanya, penghalang ahli waris. Nah setelah kita mengetahui semuanya, penghalangnya sudah diketahui, tinggal ngitungnya. Nah nanti ngitungnya ada 3 metode. Nanti kita akan bahas di sesi yang kelima. Sabar ya. Kalau mau lanjut sekarang oke. Lanjut Pak Haji? Lanjut? Serius? Takutnya ini langsung ini. Baik, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kita akhiri saja dengan hamdalah dan saya kembalikan kepada Pak Haji ya. Kita tutup saja langsung dengan hamdalah dan doa kifarahat majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.